Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Muhammad Abdul Hussein, NIM 1904272. Pada kesempatan kali ini akan membuat video tentang materi pertemuan ke-13, yaitu poin yang pertama dan yang kedua, mata kuliah administrasi kepegawaian. Dalam materi pertemuan ini, yang pertama kita akan membahas tentang sasaran kinerja pegawai atau SKP. Sasaran kinerja pegawai atau SKP ini adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 serta Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Nomor 1 Tahun 2013, bahwasanya setiap ASN wajib untuk menyusun sasaran kinerja pegawai. Hal ini didasarkan agar pada ASN tersebut bisa dilihat bagaimana seorang ASN melaksanakan pekerjaannya, apakah sesuai dengan kualitas dan kuantitas serta biaya yang dikeluarkan dengan hasil kinerja yang dicapai oleh seorang ASN tersebut. Yang kedua yaitu sistem penilaian pada penilaian kinerja pegawai. Menurut Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara, beliau menyampaikan bahwasanya dalam sistem penilaian kinerja pegawai bisa digunakan dengan sistem merit dalam pengelolaan manajemen ASN. Salah satunya berkonsekuensi terhadap adanya penilaian kinerja yang terukur secara objektif. Beberapa kebijakan untuk pengukuran performa ASN menjadi unsur kinerja sebagai bentuk penilaian kinerja terhadap PNS. Jadi, dalam penilaian kinerja pegawai ASN ini bisa digunakan sistem merit yang menjadi performa utama untuk melakukan penilaian terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh seorang ASN tersebut. Yang ketiga yaitu komponen-komponen dalam penilaian kinerja pegawai. Berdasarkan salah satu penelitian terhadap tingkat penilaian kinerja pegawai, bahwasanya ada beberapa komponen yang dinilai dalam penilaian kinerja pegawai tersebut. Yang pertama yaitu kuantitas. Kuantitas merupakan target output yang ditetapkan pegawai pada salah satu instansi di pemerintahan Indonesia ini. Yang kedua yaitu kualitas. Kualitas merupakan mutu hasil kerja pegawai pada setiap instansi yang mereka tempati agar setiap pekerjaan yang mereka lakukan tersebut sesuai dengan tupoksi masing-masing. Yang ketiga yaitu waktu. Bagaimana ketika seorang ASN tersebut menjalankan kinerjanya sudah sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan agar kinerja tersebut sesuai dengan yang diharapkan dan tidak melebihi dari waktu yang telah ditargetkan. Yang keempat yaitu biaya. Biaya merupakan salah satu yang sangat dibutuhkan pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. Namun, dalam pelaksanaan kinerja tersebut, apakah seorang pegawai bisa mengefisienkan biaya atau mengefektifkan biaya sehingga biaya yang dipakai bisa selebih minim mungkin, tetapi pekerjaannya tetap diselesaikan dengan bagus dan baik. Yang kelima yaitu orientasi pelayanan. Orientasi pelayanan adalah sikap dan perilaku kerja pegawai dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani, antara lain meliputi masyarakat, rekan kerja, dan seluruh lingkungan yang terkait dalam pemberian orientasi pelayanan tersebut. Jadi salah satu tugas pokok fungsi pegawai ASN tersebut adalah untuk memberikan fungsi pelayanan. Dengan adanya fungsi pelayanan tersebut, kita bisa melihat dari komponen pemberian pelayanan apakah mereka sudah bisa menjalankan fungsi pelayanan ini dengan lebih baik. Yang kelima yaitu integritas. Integritas adalah kemampuan pegawai untuk bertindak sesuai dengan nilai, yaitu norma dan etika dalam organisasi tersebut. Yang ketujuh yaitu komitmen. Komitmen adalah kemauan dan kemampuan untuk menjelaskan sikap dan tindakan pegawai untuk mewujudkan tujuan organisasi dan mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan diri sendiri. Yang terakhir yaitu disiplin. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang telah berlaku. Dengan mewujudkan disiplin yang baik, maka akan timbul kerjasama yang baik karena dengan adanya saling menghargai disiplin waktu dan disiplin yang lainnya, maka pegawai akan merasakan sebuah kerjasama yang lebih baik dari disiplin yang baik tersebut.
Yang keempat yaitu penilaian terhadap kinerja pegawai yang terbaru. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pan-RB Nomor 3 Tahun 2021, bahwasanya dalam penilaian kinerja ASN pada tahun 2021 terbagi atas dua periode. Yang pertama yaitu penilaian atas SKP yang disusun berdasarkan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 dan tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang pelaksanaan dan penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Penilaian SKP dilakukan terhadap kerja tugas jabatan yang dapat diukur capaiannya dalam kurun waktu beberapa bulan. Yang kedua yaitu penilaian perilaku kerja berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala BKN Nomor 1 Tahun 2013 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang penilaian prestasi kerja pegawai negeri sipil. Yang terakhir yaitu reformasi kepegawaian negara atau reformasi kepegawaian Indonesia. Pegawai sebagai sumber daya organisasi memiliki posisi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan. Oleh sebab itu, tentunya pemerintah harus melakukan reformasi yang lebih baik terhadap kepegawaian di Indonesia ini. Salah satu reformasi yang harus dilakukan di kepegawaian di Indonesia ini adalah tentang tata cara rekrutmen pegawai tersebut. Bagaimana ketika merekrut pegawai tersebut bisa dilakukan dengan lebih baik agar menghasilkan pegawai yang lebih berkualitas. Dan juga dalam reformasi kepegawaian ini bisa dilakukan dengan cara merubah tata cara pengelolaan manajemen kepegawaian di Indonesia agar pegawai tersebut tetap lebih bekerja dengan baik dan dapat menghasilkan kinerja yang sesuai dengan harapan masyarakat dan pemerintah agar gaji yang telah diberikan tersebut tidak sia-sia. Jadi, dalam reformasi kepegawaian di Indonesia ini, yang pertama bisa dengan cara merekrut pegawai dengan tata cara yang lebih disiplin agar dihasilkan pegawai yang lebih baik. Dan yang kedua, dengan tata cara pengelolaan manajemen ASN yang lebih baik agar ASN tersebut bekerja sesuai dengan tupoksi masing-masing. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan pada video pertemuan 13 ini. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.